Tahukah Anda bahwa dalam ekonomi Islam ada alat yang ampuh yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan secara langsung? Saya berbicara tentang zakat dan filantropi, dua pilar yang lebih dari sekedar amal. Keduanya merupakan cetak biru bagi masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, bagaimana prinsip-prinsip kuno ini cocok dengan dunia modern kita? Mari kita mulai. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti memurnikan atau tumbuh. Ini adalah pembayaran wajib yang dilakukan pada jenis kekayaan tertentu, yang dirancang untuk membersihkan aset kita dan membantu mereka yang membutuhkan. Anggaplah ini sebagai jaring pengaman sosial. Al-Quran memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, yang menekankan pentingnya zakat bukan hanya sebagai ibadah, tetapi sebagai fungsi inti masyarakat. Namun, semangat memberi dalam Islam tidak berhenti di situ. Kita juga memiliki konsep filantropi yang lebih luas, yang mencakup tindakan sukarela seperti sedekah, amal, dan wakaf-wakaf. Meskipun istilah filantropi bersifat modern, gagasan memberi dengan penuh kasih sayang telah menjadi inti Islam sejak awal. Nabi Muhammad bersabda, "Setiap kebaikan adalah sedekah." Pernyataan yang kuat ini menunjukkan bahwa filantropi terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi zakat dalam ekonomi yang kompleks saat ini? Para ekonom Islam mempunyai gagasan yang berbeda-beda, terbagi menjadi 3 aliran pemikiran utama. Pertama, ada mazhab Iqtisaduna yang dipelopori oleh Muhammad Baqir Al-Sadr. Mazhab ini melihat zakat bukan hanya sebagai amal, tetapi sebagai bagian mendasar dari sistem ekonomi negara Islam. Ia berpendapat bahwa sumber daya tidak langka, hanya saja distribusinya buruk. Zakat adalah alat untuk memperbaiki hal ini. Bertindak seperti pajak yang dikelola negara untuk memastikan kekayaan beredar dan kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi. Ini tentang perubahan sistemik, bukan hanya bantuan sementara. Selanjutnya, kita memiliki mazhab arus utama. Para pemikir seperti M. Umar Chapra dan Najatullah Siddiqui mencoba menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan ekonomi modern. Mereka memandang zakat sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal Islam. Bagi mereka, zakat merupakan kewajiban wajib yang dapat meningkatkan daya beli kaum fakir miskin, menstimulasi perekonomian, dan menjamin stabilitas. Sekolah ini menekankan manajemen profesional, transparansi, dan penggunaan alat-alat modern, seperti sistem pembayaran digital, untuk membuat pengumpulan dan penyaluran zakat lebih efisien. Pendekatan seperti ini sering kita lihat di lembaga zakat nasional seperti Basnas di Indonesia. Terakhir, aliran alternatif kritis dengan cendekiawan seperti Timur Quran menawarkan kritik. Mereka khawatir bahwa ekonomi Islam modern terlalu berfokus pada peniruan keuangan konvensional, mengubah zakat menjadi industri berorientasi amal yang tidak menantang akar penyebab kemiskinan. Mazhab ini berpendapat bahwa zakat harus menjadi alat untuk transformasi sosial dan keadilan struktural. Ini bukan sekedar memberi bantuan. Ini tentang memberdayakan masyarakat miskin untuk melepaskan diri dari siklus kemiskinan dengan mengatasi masalah seperti akses yang tidak setara terhadap aset dan pendidikan. Jadi, mana yang benar? Mungkin semuanya benar. Mazhab Iqtisaduna memberi kita visi yang ideal. Mazhab mainstream menyediakan peralatan praktis untuk dunia saat ini. Dan aliran kritis membuat kita jujur, mengingatkan kita akan tujuan akhir, keadilan sosial sejati. Dalam praktiknya, kita melihat ide-ide ini terwujud. Banyak lembaga zakat di Indonesia yang beralih dari bantuan konsumtif semata, seperti paket sembako, ke program produktif. Mereka menyediakan pinjaman mikro untuk usaha kecil, menawarkan pelatihan keterampilan, dan mendanai usaha masyarakat. Organisasi seperti Dompet Duafa
adalah contoh cemerlang yang menggunakan dana zakat dan wakaf untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan proyek pertanian berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada. Ada perdebatan mengenai pendapatan modern, apa yang dapat dikenakan zakat, seperti gaji profesional. Kepercayaan publik juga merupakan masalah besar. Banyak orang masih lebih suka memberi secara langsung daripada melalui lembaga, karena takut kurangnya transparansi. Dan kami masih mencari cara terbaik untuk menyeimbangkan bantuan jangka pendek dengan pemberdayaan jangka panjang. Meningkatnya digitalisasi menawarkan peluang yang luar biasa. Membayar zakat kini semudah memindai kode QR. Hal ini semakin praktis dan dapat meningkatkan transparansi. Tetapi kita harus memastikan revolusi digital ini tidak meninggalkan mereka yang tidak memiliki akses internet atau literasi digital. Pada akhirnya, zakat dan filantropi Islam adalah konsep dinamis dengan potensi strategis yang sangat besar. Mereka dapat secara langsung mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memerangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menyediakan layanan kesehatan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip spiritual dengan manajemen profesional dan semangat untuk keadilan, zakat dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua orang. Thank you for watching. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.